Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhammad Awal SPDI sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 4 Palopo, Songka Pantai 2, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BET 1 2024 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di kelas 11 multimedia dengan materi bab 4 yaitu dakwah dengan metode pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua, nak? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut dengan berdoa, silahkan ketua kelas disiapkan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin lagi berdoa, nak. Baik, andaku, sebelum kita lanjutkan pelajaran seperti biasa, kita awali dengan membaca surah-surah pilihan, terutama yang ada di juz 30, nak ya. Kemarin kita sudah baca minggu lalu surah Al-Asr. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan dengan membaca surah Ad-Duha ya, masih di juz 30. Silahkan kita baca sama-sama. Ketua kelas dipimpin lagi, nak. Semua. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, kita lanjutkan dengan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Nanti saya minta anandaku untuk semua Baik, kita lanjutkan. Seperti biasa dah, kita punya aturan di dalam kelas yang sudah disepakati di pertemuan awal, di awal pembelajaran kita. Yang pertama, apa nak? Menghargai guru dan teman ya. Jadi yang kedua, menjaga kebersihan dan kedisiplinan ya. Jadi dua hal ini terkait dengan profil Pancasila ya. Bagaimana yang ada di dalamnya ada 6 elemen. Yang pertama beriman bertakwa, kemudian kita juga dituntut untuk bagaimana menjaga lingkungan. Seperti yang kedua, poin yang kedua ya, menjaga kebersihan dan disiplin di dalam kelas. Nah, ketika ada yang mungkin yang melanggar, kita beri nasihat dulu ya, ditegur.
Kemudian selanjutnya yang kedua kalian naik untuk menghafal, membaca surah-surah pilihan ya. Seperti itu nak ya. Ingat materinya minggu lalu terkait dengan khutbah ya. Jadi insya Allah hari ini masih bagian dari khutbah. Khutbah kemarin itu dilakukan pada hari-hari tertentu nak ya. Misal ada namanya khutbah Jumat, ada namanya khutbah Idul Adha, ada namanya Idul Fitri. Nah hari ini insya Allah kita akan masuk di materi hampir sama, cuman beda tempat dan situasinya boleh berbeda ya. Hari ini insya Allah kita akan masuk di dakwah, dakwah ya, atau biasa disebut dengan ceramah. Baik, silahkan lihat di atas. Ada yang kenal sosok pendakwah di atas? Coba, Mas Rian, yang mana? Ada yang dikenal? Boleh naik tunjuk. Indek dulu. Ada yang dikenal? Siapa namanya? Terus, yang mana orangnya? Coba naik tunjuk nak. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Ada lagi yang ini dia tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan diperhatikan. Nanti kita akan tulis, diskusikan dan praktik ya terkait dengan dakwah, mendefinisikan pengertian, dalil, perlunya serta adab dalam berdakwah. Kemudian menjelaskan tujuan dan sasaran serta syarat metode dalam berdakwah ya. Kemudian yang terakhir nanti aktivitas kita di kelompok. Nanti saya bentuk 2 kelompok ya. Ini dia. Mempraktikkan dakwah melalui media sosial. Jadi kesemua ini adalah pendakwah. Ini namanya Ustaz Abdul Somad, ini Gus Baha, ini Mama Dede. Kenal semua ya? Ini almarhum ya. Siapa namanya? Ustaz Jeff. Ini juga almarhum Haji Zainuddin MZ. Nah, silakan Aisyah semua. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang lain perhatikan nak ya, karena kalian nanti akan satu-satu kemudian bersamaan dengan temannya ya. Silakan Aisyah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Oke. Taus dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum
ummatui yad'una nauna anil munkar. Oke. Baik, kita lanjutkan membaca artinya. Ada yang bisa? Satu orang untuk baca artinya? Fadal, baik, silahkan Fadal nak dibaca artinya. Ada di antara kamu sebelum kepada yang maha. Ya. Jadi lanjutkan pelajaran kita kembali di materi terkait dengan dakwah. Tadi sudah dilihat gambar-gambarnya ya, bahwa dakwah itu bisa nanti dilakukan dengan berbagai metode, dengan berbagai cara. Nah, kita kembali dulu ke pengertian dakwah ya. Pengertiannya dakwah itu dari kata bahasa Arab nah ya, da'a yad'u da'watan ya. Artinya mengajak, memanggil, menyeru untuk hal tertentu. Kemudian orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dengan dai kalau laki-laki ya. Kalau perempuan daiyah ya. Ada yang bercita-cita jadi pendakwah di sini? Dai? Rian? Siap? Insyaallah nah ya. Kemudian secara istilah mengajak orang untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup yang lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dakwah itu dilakukan supaya mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, diajak untuk jangan berbuat salah nak ya, karena bagaimanapun juga kita ini hanya hidup sebentar saja ya. Kalau tidak ada nanti yang melakukan dakwah, tidak ada mengajak kebaikan, itu bahaya jadinya nak ya. Ini ada bagian-bagiannya nak ya. Coba Ailah bisa dibaca ini mengajak dakwah. Dakwah merupakan suatu proses mengajak seseorang untuk memahami ajaran Islam dengan cara yang baik. Ya, itu bagian dari sumber dakwah atau khutbah tablik itu harus jelas, nah ya, harus ada kebenarannya. Satu-satunya kebenaran yang mutlak itu ini dia, harus ini berlandaskan Al-Quran dan hadis, ya. Semua pendakwah dasarnya sumbernya diambil dari sini. Al-Quran menjadi sumber utama untuk berdakwah, nah ya, untuk menerangkan ajaran agama Islam. Kemudian dari Al-Quran ini dapat penjelasan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadisnya, ya. Ketika ada Al-Quran yang tidak jelas, maka datanglah Nabi kita menyampaikan seperti ini yang akan kita lakukan, ya. Jadi ini sumbernya, ya, berdakwah, ya. Kelihatan? Ini ada beberapa metode yang digunakan sejak dulu memang, ya. Sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan dakwanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dia beberapa poin yang Rasulullah lakukan dan menjadi panutan dai-dai sekarang. Yang pertama itu harus lemah lembut dalam menjalankan, tidak boleh terlalu keras, nah ya. Jangan lihat di jalan tidak pakai kerudung langsung ditunjuk neraka, penghuni neraka teh, ya, tidak boleh langsung begitu, ya. Itu namanya keras kalau begitu, ya. Kemudian dilakukan dengan bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah, ya. Seperti biasa lihat jamaah tablik, nak? Pernah? Pernah, ya? Semua itu dilakukan dengan, kalau misal diskusi dulu pagi-pagi, yang mana rumah mau dimasuki ini. Kalau dilihat juga ada yang sementara minum tua di situ, tidak berani juga ke sana itu, ya. Tidak boleh langsung ke sana. Mungkin malam baru datang. Assalamualaikum. Kalau sudah tenang, ayo ke masjid. Itu dengan berbagai metode, ya. Kemudian menyampaikan dakwah sesuai dengan objek
dakwah. Seperti tadi ya, tidak boleh sembarang. Kemudian ini lapang dada ketika berdakwah. Masih ingat kisah Nabi siapa itu? Yang 950 tahun hidup dalam berdakwah, dia hanya istrinya pun tidak bisa dia ikuti, tidak bisa ikut. Nabi Nuh, ya, masih ingat? Masih ya? Bagaimana sabarnya dia dalam berdakwah, tapi umat-umatnya tidak mempercayainya, sehingga apa yang terjadi ujungnya adalah ditenggelamkan. Nah, ya. Kemudian ini kebulatan tekad, dia harus memenuhi tekadnya untuk perintah agama, ya, dan bertawakal, berserah diri. Dia sudah ikhtiar pagi-pagi, ikhtiar dengan segala kebaikan, maka hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dia metode dalam berdakwah, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Siapa tadi rencana mau jadi dai? Rian atau Ahmad? Ini dia syarat-syaratnya ketika mau jadi dai, ya, atau penceramah, pendakwah. Coba perhatikan. Satunya kata dengan perbuatan. Apa maksudnya? Seorang dai itu tidak boleh lain bilang, lain kerja. Nak ke masjid. Sementara pak gurunya di mana? Asik saja mat tole. Itu lain, itu tidak boleh, syarat. Tidak boleh, ya. Nanti dia aja orang sholat, dia tidak sholat. Jadi harus satu itu, ya. Sikapnya, perilakunya, dan tingkah lakunya benar menjadi teladan, uswatun hasanah, ya. Nanti misal ada yang ajak kita, nah, jangan merokok. Jangan merokok. Tapi dia merokok. Itu bisa gawat itu, ya. Kemudian memahami objek dakwahnya sehingga dakwahnya tepat sasaran. Kalau sementara mungkin dia ada lingkaran kita ambil saja satu contoh di diskotik mungkin. Tahu diskotik? Tempat hiburan malam, ya. Masuk kira-kira pakai sorban lengkap dengan peci dan lain-lain. Masuk mau ajak berdakwah, kira-kira tepat sasaran tidak itu? Tidak, ya? Kenapa? Karena itu ada tempat, bukan tempatnya. Kapan tempatnya? Mungkin di masjid, ya, di sekolah seperti ini, atau di lapangan ketika ada hari-hari tertentu. Nah, ya, saya kira ini terlalu, ada banyak beberapa poin ini, ya. Memiliki ketabahan dan kesabaran tinggi dalam menghadapi segala tantangan, rintangan. Dan ini memang ada tantangannya, ya. Kemudian ini menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak dan menyuruh, tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Kemudian ini intinya selalu berdoa kepada Allah agar dakwanya mencapai tujuan, ya. Punya amunisi, peluru, bekalnya ini dia. Faqidu syai'in la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tak bisa memberi. Apa amunisinya? Ini dia. Harus berilmu, berakhlak, sabar, dan sebagainya, ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tujuan dakwah dalam Islam. Ada 3, ya, nak, ya. Ini secara tertulis saja. Menyebarluaskan ajaran agama Islam. Jadi salah satu metode yang dilakukan untuk bagaimana Islam ini berkembang yaitu dengan berdakwah, nak, ya. Jadi umat muslim dapat menyebarluaskan ajaran Islam pada tingkat dalam dan luar agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, ya. Kalau tidak ada yang berdakwah, tidak mungkin bisa sampai hari ini Islam itu jaya, ya. Kemudian yang kedua, mewujudkan persatuan umat
Islam. Jadi dakwah dapat menjadi sarana untuk menyatukan umat Islam dan tidak mengenal perbedaan status sosial ya. Coba lihat di indahnya agama kita ya. Hari-hari setiap dalam satu pekan ada namanya sholat Jumat. Di situ dilakukan dakwah yang namanya khutbah ya. Bagaimana kita mengajak pada kebaikan ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tujuannya dakwah adalah memajukan aspek ekonomi masyarakat ya. Dakwah juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi dan kesehatan ya. Dari materi dakwah ini, media dakwah dalam Islam atau sarana ya penggunaan ini di era digital sekarang banyak yang bisa kita gunakan. Ini secara langsung ini ya, misal tablik akbar ini Gus Bahar sampaikan di depan ribuan jamaah ini ya. Kemudian ini lihat ini gambar apa ini? Media sosial ya yang kalian genggam ini bisa menjadi sarana dakwah, baik itu sebagai sumbernya sendiri dai-nya atau sebagai mediator, sebagai bagian yang mengedit ya. Coba lihat masyarakat sekarang atau kita pada khususnya di Indonesia banyak melihat TV ya, melihat TV, mendengarkan radio atau HP ya, sehingga tayangan TV dakwah, murattal dan penyiaran dakwah melalui TV dan radio sangat efektif ya atau bagus ya. Kemudian ada melalui tulisan, kemudian melalui media sosial ya. Media sosial ini dapat menjadi sarana efektif untuk mengampanyekan dakwah kepada remaja maupun orang dewasa. Kemudian ini yang ketika menyampaikan secara langsung. Seperti itu ya. Nanti aktivitas kita coba ini ya. Berdakwah menggunakan media sosial ya. Seperti yang dilakukan sekarang kalau kita nonton HP itu banyak ya. Muncul ceramah-ceramah pendek misal 40 detik atau 1 menit ya, video-video real yang mengajak kepada kebaikan ya. Nanti anandaku saya bagi menjadi 2 kelompok ya untuk mengerjakan ini. Kita berdakwah menggunakan media sosial ya. Untuk itu silahkan dimulai dari sekarang. Nah, tugas kalian mempraktekkan nanti menggunakan perangkat ini ya, alat untuk menggunakan hal-hal kebaikan. Kita ambil nanti sesuai dengan materi kita yaitu dakwah ya. Tugas kalian apa? Seperti biasa kalian download suara ustaz dari HP ya, kemudian buat dalam bentuk video ya. Dalam bentuk video, terserah mau kalian pakai aplikasi apa, ada CapCut atau apa biasa yang dipakai, boleh ya. Kalian mengerjakan waktu saya kasih 20 menit. Oke? Ada yang kurang? Silakan nak berdiri. Ada yang mau ditanyakan? Baik, aplikasi apa yang digunakan? Boleh menggunakan aplikasi CapCut ya, supaya nanti bisa lebih mudah karena ini menggunakan HP ya, menggunakan HP ya. Jelaskan suaranya siapa? Oke? Ambil yang pendek-pendek saya durasinya nak ya. Rekam nih. Salam nih. 1 jam lagi.
Ambil ini lagi. Abdul, materi terkait apa nak? Yang disepakati terkait dengan istri. Masya Allah, luar biasa. Mau beristri? Maulah, tapi belum sekarang ya. Nanti sukses bisa pi dasi atau apa biasa? Pasang pi helm apa? Helm biru, boy, kencang juga seleranya. Kuning bagaimana kuning? Putih, boy, lebih hebat lagi ya. Tadi itu kalau di sana tadi tentang istri. Kelompok sana terkait dengan tentang istri, nanti dia sampaikan ya. Motivasi, Masya Allah. Itu saya nanti ya. Nanti presentasikan ya. Suaranya Adi Hidayat, saya ambil dari ceramah Ustaz Hadi Hidayat yang dibahas terkait dengan motivasi hidup. Hasil video dakwah yang ambil dari Hadi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil video yang kami ambil dari Ustadz Adi Hidayat, yaitu tentang motivasi hidup. Saya persilakan Ayla untuk memutar videonya. Demikian dari hasil video kami. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil editing video kami dari kelompok 2. Saya persilakan kepada Pak Adil untuk komentarnya. Itulah tadi hasil editing video kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi yang kalian tampilkan terkait dengan dakwah ya. Jadi dakwah itu bisa dilakukan di mana saja untuk mengajak kebaikan. Contoh yang kalian lakukan tadi, presentase atau menggunakan alat ini HP untuk sarana berdakwah melalui media sosial nah ya. Jadi pahala yang kalian dapatkan ketika Anda tadi share di akun kalian, ketika ada orang yang suka dan ikuti, maka pahalanya akan kalian dapatkan juga ya. Seperti itu nah ya, terkait dengan dakwah. Untuk itu kalian sudah paham semua? Paham? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan ya bahwa tujuan berdakwah ini adalah untuk mengajak manusia kepada hal-hal kebaikan, mengajak manusia supaya kita sama-sama nanti insya Allah masuk ke dalam surga ya. Bagaimana kita bisa menjauhi larangan yang sudah ditetapkan Allah supaya terhindar dari api neraka nah ya. Karena di akhirat itu hanya dua pilihan. Ketika kita sudah meninggal ada hanya dua pilihan, mau masuk surga atau neraka. Dan sekarang waktunya penentuan. Pilihan ada sekarang. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti dakwah-dakwah yang sudah disediakan sekarang. Kira-kira ada lagi yang mau tambahkan terkait dengan materi kita hari ini? Siapa yang bisa simpulkan? Iya, silahkan Nak Rian. Berdiri nak ya. Dakwah tidak terbatas pada umat Islam, tapi juga diarahkan kepada seluruh umat manusia. Bagi umat Islam, dakwah berfungsi sebagai pengingat dan penguat keimanan. Sedangkan bagi non-Muslim, dakwah adalah ajakan untuk memahami Islam dengan benar. Baik, itu dia ya, bahwa dakwah ini tidak hanya khusus sebagai umat Islam, tapi masuk ke ranah non-muslim supaya kita bisa nanti mengajak sama-sama kita selamat ya. Kemudian yang terakhir tentunya kita pasti mengalami namanya kendala. Kendala dalam menjalankan dakwah sering terdapat jika tantangan seperti ada biasanya penolakan ya. Tidak bagus sih kirim ceramah apa teh dikasih mungkin jempol tapi apa namanya ke bawah ya, itu biasa dah. Walaupun kebaikan ya, terkadang ceramahnya bagus tapi masih tidak suka ya. Seperti itu mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.